Di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi, ada satu nama yang terus menggema di telinga kita, AI, atau kecerdasan buatan. Ia hadir di mana-mana, dari ponsel pintar yang kita genggam, hingga sistem rumit yang mengatur kota. Kita dibuat takjub oleh kemampuannya. Tapi di saat yang sama, ada sedikit rasa khawatir. Apa yang terjadi jika AI menjadi terlalu pintar? Siapa yang menentukan benar dan salah bagi mesin yang bisa berpikir? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali membuat kita gelisah. Tapi, pernahkah kita berpikir, bagaimana jika jawaban atas dilema etika paling rumit ini tidak tersembunyi di dalam chip silikon atau barisan kode yang kompleks? Bagaimana jika petunjuknya justru telah ada selama lebih dari 1400 tahun, tersimpan rapi dalam sebuah kitab suci? Ya, kita akan menyelami Al-Quran dan khazanah keilmuan Islam untuk mencari tahu bagaimana ajaran Islam dapat menjadi kompas moral kita. Dalam membentuk masa depan kecerdasan buatan, ini bukan sekadar tentang menciptakan alat canggih, tapi tentang memastikan teknologi ini sejalan dengan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Coba bayangkan sejenak sebuah masa depan yang sepenuhnya dibentuk oleh AI. Mungkin mobil bisa terbang, penyakit bisa disembuhkan dalam sekejap, dan pengetahuan seluruh dunia ada di ujung jari kita. Sungguh menakjubkan, bukan? Tapi di balik potensi luar biasa itu, ada ketidakpastian yang juga cukup menakutkan. Siapa yang mengontrol AI? Bagaimana jika ia disalahgunakan? Disinilah peran kita, sebagai seorang muslim, menjadi sangat krusial. Sekarang, bayangkan kita menavigasi masa depan yang penuh tanda tanya itu, tapi kita tidak sendirian. Kita memegang sebuah kompas yang kokoh, yang arahnya tidak pernah berubah, berakar pada wahyu ilahi. Ini adalah tentang memahami peran utama kita sebagai khalifah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, yang diberi amanah untuk mengelola Siptonia dengan bijak. Setiap kali ada lompatan besar dalam teknologi, kita selalu dipaksa untuk bertanya kembali pada diri sendiri. Apa sebenarnya arti menjadi manusia? Dulu, penemuan mesin uap mengubah cara kita bekerja. Lalu internet mengubah cara kita berkomunikasi. Sekarang, dengan AI yang berkembang begitu pesat, pertanyaan itu menjadi jauh lebih mendesak dan penting untuk dijawab. Video ini bukan sekadar tentang teknologi. Ini adalah panggilan untuk kita semua merenung. Kita akan menggali hubungan yang mendalam antara perkembangan AI dan tujuan ilahi kita di dunia. Kita akan melihat bagaimana prinsip etika Islam, seperti keadilan, belas kasih, dan tanggung jawab, dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan kita ke depan. Tujuannya satu, memastikan bahwa AI yang kita kembangkan benar-benar melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya, dan selaras dengan rancangan agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa kata Islam tentang AI? Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa Islam tidak pernah anti terhadap kemajuan dan teknologi. Sejarah peradaban Islam justru dipenuhi dengan inovasi dan penemuan ilmiah. Para ilmuwan Muslim di masa lalu adalah pelopor di bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan banyak lagi. Semangat mereka adalah semangat mencari ilmu, sebuah perintah yang sangat ditekankan dalam Al-Quran. Iqra, bacalah, adalah wahyu pertama yang turun. AI, dalam esensinya, adalah alat. Sama seperti pisau, ia bisa digunakan untuk memotong sayuran dan memasak makanan yang lezat. Tapi bisa juga digunakan untuk melukai. AI pun demikian. Jika kita gunakan dengan niat yang benar dan dalam kerangka etika yang jelas, ia bisa menjadi alat yang luar biasa untuk kebaikan. Bayangkan, AI membantu dokter mendiagnosis penyakit langka lebih cepat dan akurat, menyelamatkan nyawa manusia. Ini sejalan dengan prinsip Islam untuk menjaga kehidupan atau hifzun nafs. Bayangkan, AI menciptakan platform pendidikan yang bisa diakses oleh anak-anak di pelosok terpencil sekalipun, memberi mereka kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Ini adalah wujud dari pencarian ilmu dan menyebarkan manfaat. AI juga bisa digunakan untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih efisien, membantu kita menjaga lingkungan yang merupakan amanah dari Allah. Bahkan dalam hal keadilan, AI bisa membantu menganalisis data untuk menemukan pola-pola diskriminasi
yang mungkin terlewat oleh mata manusia, membantu kita menegakkan keadilan sosial atau al-adl. Semua ini jika dilandasi niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi manfaat bagi sesama, bukan hanya menjadi kemajuan teknologi, tapi juga bisa bernilai ibadah. Kuncinya adalah pada tujuan dan cara penggunaannya. Kita, sebagai pengembang dan pengguna, adalah pemegang kendalinya. Mari kita coba buat perbandingan. Dulu, ketika mesin cetak ditemukan, ia merevolusi cara penyebaran ilmu pengetahuan. Kitab-kitab yang tadinya harus disalin dengan tangan satu persatu, tiba-tiba bisa diproduksi massal. Al-Quran dan kitab-kitab tafsir menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang. Apakah mesin cetak itu sendiri baik atau buruk? Tentu tidak. Ia adalah alat. Begitu pula dengan penemuan teleskop. Ketika Galileo mengarahkannya ke langit, pemahaman manusia tentang alam semesta berubah total. Kita jadi bisa melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam skala yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Teleskop itu membantu kita untuk tadabbur alam, merenungkan kebesaran Sang Pencipta, sebagaimana diperintahkan dalam banyak ayat Al-Quran. Sekarang, coba kita posisikan AI dalam kerangka yang sama. Mungkinkah AI, dengan kemampuannya mengolah data dalam jumlah besar, bisa membantu kita menemukan pola-pola baru yang menakjubkan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misalnya, dalam kompleksitas genom manusia, dalam keteraturan ekosistem, atau bahkan dalam struktur linguistik Al-Quran itu sendiri. Mungkinkah AI bisa menjadi semacam teleskop baru yang mengungkapkan dimensi-dimensi baru dari rancangan ilahi yang selama ini tersembunyi dari kita? Tentu saja, ini adalah sebuah kemungkinan yang menarik. Namun, kita harus selalu ingat, sehebat apapun alat yang kita ciptakan, ia tetaplah ciptaan dari makhluk ciptaan. Ia tidak akan pernah bisa menggantikan wahyu. AI bisa membantu kita memahami dunia, tapi Al-Quran dan Sunnahlah yang memberi kita petunjuk tentang mengapa kita ada di dunia ini. AI bisa memberikan informasi, tapi hidayah tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah dunia yang semakin digerakkan oleh data dan algoritma, satu hal menjadi semakin jelas. Kebutuhan kita sebagai manusia akan makna dan tujuan hidup tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Kita mungkin akan hidup di dunia di mana banyak pekerjaan fisik dan bahkan intelektual bisa diambil alih oleh AI. Lalu, apa yang tersisa untuk kita? Disinilah peran spiritualitas menjadi sangat penting. AI mungkin bisa membuat hidup kita lebih mudah, lebih nyaman, lebih efisien, tapi ia tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan spiritual dalam diri kita. Ia tidak bisa memberikan ketenangan jiwa, rasa syukur, atau kebahagiaan hakiki yang datang dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Justru, dengan semakin banyaknya waktu luang yang mungkin kita miliki di masa depan berkat AI, kita punya kesempatan lebih besar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ibadah kita, hubungan kita dengan keluarga, kontribusi kita pada masyarakat, dan yang terpenting, perjalanan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertumbuhan spiritual kita, tazkiyatun nafs, atau penyucian jiwa, akan tetap menjadi prioritas utama. Terlepas dari seberapa jauh teknologi melangkah, kemajuan teknologi seharusnya tidak membuat kita lalai, justru harusnya membuat kita semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekecilan diri kita. Setiap kali kita melihat AI melakukan sesuatu yang luar biasa, seharusnya itu menjadi pengingat bagi kita tentang betapa lebih luar biasanya zat yang telah menciptakan akal manusia yang mampu merancang AI tersebut. Jadi, bagaimana kita melangkah maju? Pertama, para ilmuwan dan teknolog Muslim harus berada di garda terdepan dalam pengembangan AI. Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen. Kita harus ikut serta dalam merancang, membangun, dan yang terpenting, menanamkan nilai-nilai etika Islam ke dalam inti sistem AI itu sendiri. Dibutuhkan kolaborasi erat antara ulama, ahli fikih, dengan para insinyur dan ilmuwan data. Kedua, kita sebagai pengguna harus cerdas dan kritis. Jangan menelan mentah-mentah semua yang disajikan oleh AI. Ingatlah bahwa AI belajar dari data yang diberikan manusia.
yang artinya ia juga bisa mewarisi bias dan kesalahan manusia. Kita harus selalu memfilter informasi dengan saringan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, mari kita jadikan AI sebagai wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan ia untuk belajar, untuk menyebarkan kebaikan, untuk membantu sesama, dan untuk lebih mengagumi kebesaran ciptaannya. Jangan sampai ia justru melalaikan kita dari tujuan utama kita diciptakan. Masa depan memang penuh ketidakpastian. Tapi sebagai seorang muslim, kita memiliki bekal yang paling berharga. Keyakinan pada petunjuk Allah. Dengan berpegang teguh pada kompas ilahi ini, insya Allah, kita bisa mengarahkan perkembangan AI menuju masa depan yang tidak hanya cerdas secara buatan, tetapi juga bijaksana secara spiritual, membawa rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini bisa membuka wawasan dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jangan lupa bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.